Shalom, selamat bertemu lagi dalam YouTube channel Hope Media Sabah dalam program Renungan Saat Indah bersama Tuhan. Sekali lagi Anda bersama dengan saya, Pastor Elwin Motibi daripada daerah Kependetaan Lotong, dan pada hari ini kita mau merenungkan akan firman Tuhan dengan tajuk renungan yang akan saya bawakan kepada kita, yang melepaskan kita daripada dosa. Mari kita semua tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan kami yang di surga, terpuji nama Tuhan, karena pada saat ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan atau merenungkan akan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau akan memberkati hamba-Mu dan juga para penonton dimanapun kami berada. Kiranya renungan yang akan kami dengarkan bersama-sama pada hari ini menjadi sesuatu yang berguna, suatu pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau begitu baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, saya ingin membawa kita untuk membacakan satu ayat di dalam Alkitab, terdapat di dalam Kejadian pasal yang kelima ayat 24. Kalau Anda memiliki Alkitab Anda bersama-sama pada saat ini, saya ingin mengundang Anda untuk membuka bersama-sama Alkitab dan juga membaca dan menandakan. Atau kalau Anda tidak bersama-sama dengan Alkitab Anda pada saat ini, tidak mengapa, Anda boleh melihat kepada slide yang sudah saya sediakan dan kita boleh bacakan bersama-sama. Kejadian 5 ayat 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Tuhan, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sudah pasti Henok ini, dia sudah mendengar akan cerita tentang bagaimana manusia itu jatuh ke dalam dosa daripada bibir ataupun daripada Adam sendiri. Menceritakan bagaimana pengalaman Adam dan Hawa di Taman Eden, bagaimana akhirnya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa sehingga mereka dihalau daripada Taman Eden. Dan pastinya Adam juga sudah menceritakan kepada Henok tentang satu kabar pengharapan yang Tuhan sudah berikan kepada umat manusia melalui Adam dan Hawa, tentang akan ada seorang pelepas untuk umat-umat manusia yang akan melepaskan mereka daripada kehidupan yang penuh dengan dosa. Nah, saudaraku, kalau kita melihat sejarah daripada kehidupan Henok, dia ketika berusia 65 tahun, dia akhirnya memiliki seorang anak ataupun dikaruniakan dengan seorang anak. Dan setelah itu Henok selama 300 tahun selepas dia memiliki seorang anak, dia terus hidup bergaul dengan Tuhan. Nah, sebelum Henok dikaruniakan dengan cahaya mata ataupun seorang anak, Henok adalah seorang yang hidup bergaul dengan Tuhan. Dia sentiasa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang dekat dengan Tuhan, karena dia tahu bagaimana pengalaman Adam dan Hawa sebelum ini. Dan Henok memiliki suatu, saya percaya, suatu keimanan ataupun kepastian bahwa saya tidak mau menjadi seperti Adam dan Hawa. Saya mau menjaga kehidupan saya dengan Tuhan. Saya pasti ini yang menjadi keinginan daripada Henok. Dan selepas dia memiliki seorang anak ataupun mendapatkan seorang anak, hubungannya dengan Tuhan itu malah menjadi lebih erat lagi, menjadi lebih dekat lagi. Nah, kenapa Henok boleh mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan? Nah, kalau kita membaca di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman mustahil didapati keredaannya. Sesiapa yang datang kepada Tuhan mestilah beriman bahwa
Tuhan wujud. Dan Tuhan memberikan ganjaran kepada mereka yang berusaha untuk mencarinya. Jawaban persoalan tadi, kenapa Henokh boleh memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan? Karena Henokh beriman kepada Tuhan. Henokh percaya bahwa Tuhan itu wujud, Tuhan itu mampu untuk memberikan ganjaran yang terbaik kepada orang-orang yang mencari Dia. Henokh percaya bahwa Tuhan itu mampu melepaskan dia daripada penderitaan dunia yang mencengkam. Itulah sebabnya kenapa Henokh boleh memiliki hubungan yang erat, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kalau kita melihat sejarah daripada Alkitab, dituliskan ataupun dinyatakan oleh pakar-pakar teologi bahwa ketika zaman Henokh itu merupakan suatu zaman pemberontakan, di mana orang-orang mulai untuk memberontak kepada Tuhan. Mereka mulai untuk tidak lagi mengindahkan tentang Tuhan. Mereka mulai untuk menjauhkan diri daripada perhubungan mereka dengan Tuhan. Mereka menjauhkan diri daripada peribadatan-peribadatan, menjauhkan diri daripada suatu kehidupan yang orang bilang lebih kepada kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Mereka lari daripada semua itu. Tetapi di sebalik itu semua, Henokh mengekalkan hubungannya dengan Tuhan, hubungan yang baiknya dengan Tuhan. Dalam keadaan dunia yang sangat kacau, umat-umat manusia yang sudah tidak memperdulikan etika kehidupan yang bermoral, Henokh tetap menjaga hubungannya dengan Tuhan. Henokh tetap mau memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Berbalik ataupun ketimbang memilih kehidupan duniawi, Henokh malah membuat keputusan untuk setia dalam kehidupan rohani. Dan dia hidup bergaul dengan Tuhan. Dan apakah hasil daripada kehidupan Henokh yang memilih untuk menolak kehidupan duniawi, malah memilih kehidupan rohani bersama-sama dengan Tuhan? Kita baca di ayat yang kelima dalam Ibrani pasal yang ke-11. Melalui iman, Henokh dipindahkan supaya dia tidak mengalami kematian dan tidak dapat dijumpai karena Tuhan telah memindahkannya. Karena sebelum dia dipindahkan, dia telah menerima kesaksian bahwa dia mendapat keredaan Tuhan. Saudara yang dikasihi, betapa indahnya pengalaman yang dialami oleh Henokh ketika dia membuat keputusan. Tuhan, walaupun dunia pada saat ini sedang kacau, sedang penuh dengan kebejatan, penuh dengan etika yang tidak bermoral, saya memilih untuk tetap setia dan hidup bergaul dengan Tuhan, kata Henokh. Dan akhirnya Henokh dipindahkan. Dia diangkat oleh Tuhan ke satu tempat yang tidak ada dosa. Itu sebabnya kenapa Henokh tidak mengalami kematian. Kenapa? Kalau di dunia ini kita hidup dalam dunia yang berdosa, sehingga kematian itu menjadi satu bagian dalam kehidupan umat manusia. Tetapi Henokh dipindahkan, dia diangkat ke surga, ke satu tempat yang tidak ada dosa, sehingga kematian tidak berkuasa kepada manusia. Dan kita tidak dapat menjumpai Henokh. Kenapa? Karena kita tidak dapat melihat tempat di mana Henokh dipindahkan. Itulah hasil daripada hidup iman, hidup bergaul dengan Tuhan oleh Henokh. Henokh mendapat kesaksian, dia mendapatkan keredaan Tuhan. Saudaraku, betapa indah pengalaman daripada Henokh. Satu-satunya saudara kita, sahabat kita, moyang kita, selain daripada Elia yang mendapat keredaan Tuhan, yang pada saat ini berada di surga tanpa mengalami kematian. Saudaraku,
Mari kita menjadikan pengalaman Henokh ini juga sebagai pengalaman kita. Mari kita pastikan yang kita ini adalah orang-orang yang hidupnya bergaul dengan Tuhan. Supaya kita boleh mendapat keredaan Tuhan. Supaya bila Tuhan datang untuk kali yang kedua nantinya, kita akan diangkat, kita akan dipindahkan, kita akan dibawa oleh Tuhan, tinggal di surga, yang tidak akan lagi mengalami kematian, hidup selama-lamanya bahagia bersama-sama dengan Tuhan. Semoga ini menjadi kerinduan kita bersama-sama. Saya bawa ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan yang di surga, terima kasih karena kebaikan Tuhan. Bersama-sama dengan kami di dalam pembelajaran akan firman Tuhan sebentar tadi. Jadikan pengalaman Henokh sebagai pengalaman kami ya Tuhan. Biarlah kiranya kami akan terus hidup, selalu bergaul dan merindukan Tuhan dalam hubungan ataupun dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, memberkati kami dimanapun kami berada pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.